A few moments later. Ini saya akan menjelaskan mengenai aset tetap. Yang pertama yaitu pengertian aset tetap, yang kedua karakteristik aset tetap, yang ketiga penilaian aset tetap, dan yang terakhir itu akun-akun yang tergolong aset tetap. Yang pertama, pengertian aset tetap. Aset tetap adalah barang berwujud yang dimiliki perusahaan yang sifatnya relatif permanen, yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Selanjutnya yaitu karakteristik aset tetap. Yang pertama, mempunyai bentuk fisik. Yang kedua, dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, memiliki masa penggunaan lebih dari satu periode akuntansi atau memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun. Selanjutnya yaitu penilaian aset tetap. Yang pertama, aset tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai. Harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga beli aset tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan sampai aset tetap tersebut siap dioperasikan. Kedua yaitu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain. Harga perolehan ditentukan berdasarkan harga pasar wajar aset tetap yang diserahkan. Yang ketiga yaitu aset tetap yang diperoleh melalui sumbangan. Harga perolehan ditetapkan berdasarkan harga pasar wajar aset tetap yang diterima. Yang terakhir yaitu akun-akun yang tergolong aset tetap. Yang pertama lahan, kedua gedung, ketiga mesin, keempat kendaraan, dan yang kelima itu peralatan. Selanjutnya, pengertian aset lancar. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Jenis aset ini dapat diukur secara pasti dengan satuan nilai mata uang. Biasanya, aset lancar menjadi komponen dasar perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Aset lancar mudah untuk diperjualbelikan dan digunakan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan. Disimpan agar dapat diperjualbelikan lagi. Pencairannya relatif singkat sehingga dapat dimunculkan dengan 12 bulan setelah akhir. Biasanya berbentuk uang tunai khas. Contoh aset lancar. 1. Uang tunai. Uang tunai adalah uang tunai atau yang lebih dikenal dengan sebutan kas dan ban dalam akuntansi. Kas digunakan dalam operasional perusahaan, sedangkan uang yang tersisa dalam rekening disebut ban. 2. Surat berharga. Surat berharga merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi sebagai bukti kepemilikan suatu kekayaan yang bernilai. Contoh surat berharga seperti deposit bulanan, obligasi, saham, wesel tagih, dan surat berharga lainnya yang mudah diperdagangkan. 3. Piutang. Piutang adalah tagihan kepada pelanggan yang membeli barang secara kredit. Biasanya piutang dibayarkan dalam tempo waktu tertentu. 4. Persediaan. Persediaan merupakan jumlah barang yang belum terjual dan bernilai ekonomi, sehingga jika barang tersebut terjual, maka uang hasil penjualan tersebut dapat mengisi kas perusahaannya. 5. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka merupakan aset lancar karena pembayaran dilakukan awal oleh perusahaan sehingga tidak membebani perusahaan di akhir periode. Baik, selanjutnya penyusutan pada garis lurus. Pengertian dari penyusutan atau depresiasi adalah proses pengalokasian harga perolehan menjadi beban selama masa manfaatnya. Adapun faktor yang menentukan besarnya penyusutan. Faktor pertama, harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penyiapan aset tetap sampai aset tetap bisa diperhatikan. Kedua, nilai sisa atau nilai residu adalah taksiran nilai aset tetap setelah habis masa penggunaannya. Ketiga, usia ekonomis atau usia manfaat adalah masa penggunaan aset tetap, yaitu sejak mulai dioperasikan sampai aset tetap yang bersangkutan secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi. Keempat, metode penyusutan yang diterapkan disesuaikan dengan karakteristik aset tetap yang bersangkutan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Di sini ada pun salah satu contoh dari metode garis lurus dari perusahaan Aditya.
Contohnya ialah PT Aditya Pesona pada 2 Januari 2011 menggunakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat gudang. Nilai bangunan tersebut sebesar 1.500.000 dan diperkirakan dapat digunakan selama 10 tahun. Dan perkiraan nilai residu akhir pemakaiannya yaitu rupiah 5 juta. Nah, ditanya, yang pertama, hitung nilai penyusutan per tahun dengan metode garis lurus, dan kedua, buatlah jurnal yang diperlukan pada salah satu tahun. Nah, untuk menyelesaikan penyelesaian dari dua pertanyaan ini, ada pun rumus dari metode garis lurus, di mana beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurang dengan nilai residu dan per masa manfaatnya. Nah, di sini nilai perolehan awal yaitu 150 juta dan umur manfaatnya 10 tahun dan nilai residu 5 juta. Nah, di sini beban untuk menyelesaikannya, beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu per masa manfaatnya. Jadi 150 juta dikurang 5 juta dibagi 10 sama dengan 14.500.000. Nah, itu penyelesaian dari soal pertama terkait dengan nilai penyusutan. Kedua, ada pun jurnal dari penyelesaian ini, yaitu beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 14.500.000.